Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ramli berusia 59 tahun, korban selamat dalam insiden penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 sampai saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL itu, Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi, sedangkan rekannya Ramli kritis akibat tertembak di bawah ketiak kanan. Anita, istri dari Ramli, mengatakan hingga Sabtu 4 Januari 2025 sore, suaminya masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi care unit atau ruang ICU, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Anita menyatakan suaminya belum sadarkan diri dan harus menjalani operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ramli pun, kata Anita, sebelumnya telah mendapatkan tindakan dari tim dokter berupa CT scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua. Adapun operasi kedua itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli. Untuk mengetahui kondisi terkini korban Ramli, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di RSCM. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia di studio dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada saat ini saya reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan tengah berada di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, yang dimana di lokasi ini menjadi tempat perawatan dari Ramli Abu Bakar yang merupakan salah satu korban penembakan yang terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu di Tol Tangerang Merak begitu. Yang dimana dalam kejadian ini seperti diketahui bahwa menewaskan seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman, yang dimana pada saat itu turut jadi korban tewas dalam kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut. Dan Apvia dan rekan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa terkait kondisi dari Ramli Abu Bakar yang menjadi salah satu korban dari kasus penembakan tersebut, ya ini sampai saat ini dilaporkan belum sadarkan diri dan harus menjalani proses operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan gitu. Dan Ramli pun saat ini dikatakan oleh istrinya yakni Anita tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Balaraja. Dan terkait kondisi dari Ramli ini, sebenarnya pihak keluarga, dikatakan Anita, belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit khusus dari tim dokter setelah sebelumnya Ramli, kata Anita, juga sempat menjalani proses CT scan yang menjadi salah satu syarat untuk menjalani proses tahap operasi kedua untuk melakukan pengambilan peluru yang saat ini masih bersarang di tubuh Ramli begitu. Dan namun ketika ditanya mengenai di mana letak peluru yang bersarang di tubuh Ramli, Anita mengaku belum tahu secara pasti lantaran memang pihak keluarga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim dokter usai sebelumnya suaminya itu menjalani CT scan untuk menjalani proses operasi tahap kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses pengambilan peluru yang bersarang di tubuh suaminya tersebut. Dan selain itu dalam kesempatan ini Anita juga mengungkap awal mula kenapa suaminya bisa menjadi salah satu korban penembakan yang dimana kala itu menewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Anita menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Ramli mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil suaminya, yang dimana pada saat itu temannya tersebut meminta bantuan kepada Ramli.
Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman dari Ramli yang kala itu menghubungi suaminya tersebut. Dikatakan oleh Anita bahwa pada saat itu Ramli dihubungi oleh temannya, yang dimana pada saat itu temannya meminta bantuan kepada Ramli, yang kemudian Ramli setelah mendapatkan telepon dari temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah. Dan Anita pun mengaku tidak tahu secara pasti pada saat itu kemana suaminya tersebut akan pergi begitu. Lantaran memang pada saat suaminya mendapatkan telepon, Anita sedang berada di kamar mandi, dan ketika dirinya sudah keluar dari kamar mandi, Anita mendapati suaminya sudah tidak berada di rumah. Dan setelah suaminya pergi dari rumah, kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 4.30 atau setengah 5 pagi gitu, Anita mendapat telepon dari ponsel milik suaminya tersebut. Hanya saja pada saat itu yang menelpon Anita, kata dia, bukan Ramli yang merupakan pemilik handphone, melainkan dari temannya begitu. Dan dikatakan oleh temannya saat itu bahwa suaminya atau Ramli menjadi salah satu korban penembakan, dan saat itu tengah menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Tanpa berpikir panjang, akhirnya pada saat itu pun Anita bersama keluarganya langsung bertolak ke RSUD Balaraja untuk melihat keadaan terkini dari suaminya tersebut pasca mendapat tembakan dari salah satu oknum anggota TNI di Tol Tangerang Merak. Dan kemudian setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Anita juga menjelaskan bahwa suaminya harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap, yang salah satunya yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli yang kala itu mendapat luka tembak. Dan sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan bahwa sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas saat itu telah penuh. Dan Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan rumahnya suaminya selama di menjalani rujukan ke rumah sakit, yakni RSUD Balaraja. Dan sebagai informasi bahwa Tribuners dan Avia sebelumnya, aksi penembakan tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR dan berusia 48 tahun. Dan setelah kejadian, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dikatakan oleh Kasih Humas Polres Tangerang, Ibda Purbawa, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan serta jumlah yang terlibat dalam insiden tersebut. Begitu Afia dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pada Kamis 2 Januari 2025 subuh, Ilyas dan tim rental Makmur Jaya diberondong tembakan oleh pelaku pencurian mobil sewaan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika tim rental Makmur Jaya menghentikan pelaku yang diduga hendak membawa kabur mobil rental bermerek Brio. Korban Ramli ikut dalam rombongan tim rental Makmur Jaya karena ditelepon oleh Ilyas untuk membantu pengejaran pelaku. Ilyas menelpon Ramli karena keduanya cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Insiden penembakan ini bermula ketika Ilyas Abdurrahman melacak kendaraan Honda Brio yang disewakan kepada seorang bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mobil milik Makmur Jaya Rental itu disewakan untuk 3 hari, tetapi GPS kendaraan menunjukkan aktivitas yang mencurigakan sejak hari pertama disewa. Kendaraan yang awalnya disewakan kepada orang bernama Ajat itu diduga telah berpindah tangan kepada para pelaku. Saat melacak GPS kendaraan, Ilyas dan rekan-rekannya menemukan 2 dari 3 alat pelacak telah dirusak di daerah Pandeglang.
Anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin menyatakan timnya dipimpin Ilyas melanjutkan pencarian dengan melacak satu GPS yang masih terpasang di mobil. Mereka kemudian berhasil menemukan kendaraan tersebut di beberapa titik, termasuk di pertigaan Saketi dan Pasar Anyer. Agam menjelaskan mereka pertama kali menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, namun pelaku berhasil kabur sehingga Agam dan tim kembali melacak melalui GPS. Agam menjelaskan jika suasana sempat menegangkan saat mereka pertama kali mencoba menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi. Saat itu kata Agam, pelaku yang berada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Sigra berwarna hitam muncul dan langsung menabrak kendaraan tim Makmur Jaya Rental. Dan mobil Brio yang dibawa pelaku serta Sigra hitam itu kemudian berhasil kabur. Lantaran mengetahui para pelaku membawa senjata api, Agam dan tim menyadari pengejaran itu berbahaya. Oleh karena itu saat tiba di Pasar Anyer, Agam dan tim pergi ke polsek setempat untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun permohonan itu ditolak polisi sehingga mereka harus melanjutkan pengejaran mobil tersebut sendiri. Dan mereka mengejar kendaraan yang dibawa kabur pelaku ke arah Labuan hingga Carita dan kejar-kejaran berakhir di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat pelaku berhenti di sebuah minimarket. Tim Makmur Jaya Rental berusaha menghadang pelaku di lokasi tersebut, tetapi insiden penembakan berdarah kemudian terjadi. Agam mendengar terdapat 4 hingga 5 kali tembakan yang dilepaskan pelaku, hingga membuat dirinya dan tim kabur mencari perlindungan. Agam melihat timnya Ramli dan ayahnya Ilyas sudah terkena tembakan di bagian tangan sampai tembus ke bagian perut. Sayangnya nyawa Ilyas tidak tertolong, sedangkan Ramli saat ini masih menjalani perawatan. Sementara itu jenazah korban Ilyas telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Dan Polresta Tangerang telah menangkap 2 terduga pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Kedua terduga pelaku diamankan pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin, yakni Ajat Sudrajat berusia 32 tahun, penyewa mobil Brio, dan seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Ramli berusia 59 tahun, korban selamat dalam insiden penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 sampai saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL itu, Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi, sedangkan rekannya Ramli kritis akibat tertembak di bawah ketiak kanan. Anita, istri dari Ramli, mengatakan hingga Sabtu 4 Januari 2025 sore, suaminya masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi care unit atau ruang ICU, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Anita menyatakan suaminya belum sadarkan diri dan harus menjalani operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ramli pun, kata Anita, sebelumnya telah mendapatkan tindakan dari tim dokter berupa CT scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua. Adapun operasi kedua itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli. Untuk mengetahui kondisi terkini korban Ramli, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di RSCM. Silakan Fahmi, laporannya. Ya,
Selamat sore rekan Afia di studio dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada saat ini saya reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan tengah berada di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang dimana di lokasi ini menjadi tempat perawatan dari Ramli Abu Bakar yang merupakan salah satu korban penembakan yang terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu di Tol Tangerang Merak begitu. Yang dimana dalam kejadian ini seperti diketahui bahwa menewaskan seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman, yang dimana pada saat itu turut jadi korban tewas dalam kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut. Dan Afia dan rekan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa terkait kondisi dari Ramli Abu Bakar yang menjadi salah satu korban dari kasus penembakan tersebut, ya ini sampai saat ini dilaporkan belum sadarkan diri dan harus menjalani proses operasi pengambilan peluru, usai menjadi salah satu korban penembakan gitu. Dan Ramli pun saat ini dikatakan oleh istrinya yakni Anita tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Balaraja. Dan terkait kondisi dari Ramli ini, sejatinya pihak keluarga dikatakan Anita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit, khusus dari tim dokter, setelah sebelumnya Ramli, kata Anita, juga sempat menjalani proses CT scan yang menjadi salah satu syarat untuk menjalani proses tahap operasi kedua untuk melakukan pengambilan peluru yang saat ini masih bersarang di tubuh Ramli begitu. Dan namun ketika ditanya mengenai di mana letak peluru yang bersarang di tubuh Ramli, Anita mengaku belum tahu secara pasti lantaran memang pihak keluarga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim dokter usai sebelumnya suaminya itu menjalani CT scan untuk menjalani proses operasi tahap kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses pengambilan peluru yang bersarang di tubuh suaminya tersebut. Dan selain itu dalam kesempatan ini Anita juga mengungkap awal mula kenapa suaminya bisa menjadi salah satu korban penembakan, yang dimana kala itu menewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 54 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Anita menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Ramli yang mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil suaminya, yang dimana pada saat itu temannya tersebut meminta bantuan kepada Ramli. Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman dari Ramli yang kala itu menghubungi suaminya tersebut. Dikatakan oleh Anita bahwa pada saat itu Ramli dihubungi oleh temannya, yang dimana pada saat itu temannya meminta bantuan kepada Ramli, yang kemudian Ramli setelah mendapatkan telepon dari temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah. Dan Anita pun mengaku tidak tahu secara pasti pada saat itu karena mana suaminya tersebut akan pergi begitu. Lantaran memang pada saat suaminya mendapatkan telepon, Anita sedang berada di kamar mandi, dan ketika dirinya sudah keluar dari kamar mandi, Anita mendapati suaminya sudah tidak berada di rumah. Dan setelah suaminya pergi dari rumah, kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 4.30 atau setengah 5 pagi begitu, Anita mendapat telepon dari ponsel milik suaminya tersebut. Hanya saja pada saat itu yang menelpon Anita, kata dia, bukan Ramli yang merupakan pemilik handphone, melainkan dari temannya begitu. Dan dikatakan oleh temannya saat itu bahwa suaminya atau Ramli menjadi salah satu korban penembakan dan saat itu tengah menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Tanpa berpikir panjang, akhirnya pada saat itu pun Anita bersama keluarganya langsung bertolak ke RSUD Balaraja untuk melihat keadaan terkini dari suaminya tersebut pasca mendapat tembakan dari salah satu oknum anggota TNI di Tol Tangerang Merak.
Dan kemudian setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Anita juga menjelaskan bahwa suaminya harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap, yang salah satunya yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli yang kala itu mendapat luka tembak. Dan sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan bahwa sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas saat itu telah penuh. Dan Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan rumahnya suaminya selama di menjalani rujukan ke rumah sakit yakni RSUD Balaraja. Dan sebagai informasi bahwa Tribuners dan Avia sebelumnya aksi penembakan tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR dan berusia 48 tahun. Dan setelah kejadian, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dikatakan oleh Kasih Humas Polres Tangerang, Ibda Purbawa, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan serta jumlah yang terlibat dalam insiden tersebut. Begitu, Afiat, Anukan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pada Kamis 2 Januari 2025 subuh, Ilyas dan tim rental Makmur Jaya di Berondong tembakan oleh pelaku pencurian mobil sewaan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika tim rental Makmur Jaya menghentikan pelaku yang diduga hendak membawa kabur mobil rental bermerek Brio. Korban Ramli ikut dalam rombongan tim rental Makmur Jaya karena ditelepon oleh Ilyas untuk membantu pengejaran pelaku. Ilyas menelpon Ramli karena keduanya cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Insiden penembakan ini bermula ketika Ilyas Abdurrahman melacak kendaraan Honda Brio yang disewakan kepada seorang bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mobil milik Makmur Jaya Rental itu disewakan untuk 3 hari, tetapi GPS kendaraan menunjukkan aktivitas yang mencurigakan sejak hari pertama disewa. Kendaraan yang awalnya disewakan kepada orang bernama Ajat itu diduga telah berpindah tangan kepada para pelaku. Saat melacak GPS kendaraan, Ilyas dan rekan-rekannya menemukan 2 dari 3 alat pelacak telah dirusak di daerah Pandeglang. Anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, menyatakan tim yang dipimpin Ilyas melanjutkan pencarian dengan melacak 1 GPS yang masih terpasang di mobil. Mereka kemudian berhasil menemukan kendaraan tersebut di beberapa titik, termasuk di pertigaan Saketi dan Pasar Anyer. Agam menjelaskan mereka pertama kali menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, namun pelaku berhasil kabur sehingga Agam dan tim kembali melacak melalui GPS. Agam menjelaskan jika suasana sempat menegangkan saat mereka pertama kali mencoba menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi. Saat itu, kata Agam, pelaku yang berada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Sigra berwarna hitam muncul dan langsung menabrak kendaraan tim Makmur Jaya Rental. Dan mobil Brio yang dibawa pelaku serta Sigra hitam itu kemudian berhasil kabur. Lantaran mengetahui para pelaku membawa senjata api, Agam dan tim menyadari pengejaran itu berbahaya. Oleh karena itu, saat tiba di Pasar Anyer, Agam dan tim pergi ke polsek setempat untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun permohonan itu ditolak polisi sehingga mereka harus melanjutkan pengejaran mobil tersebut sendiri. Dan mereka mengejar kendaraan yang dibawa kabur pelaku ke arah Labuan hingga Carita, dan kejar-kejaran berakhir di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat pelaku berhenti di sebuah minimarket.
Tim Makmur Jaya Rental berusaha menghadang pelaku di lokasi tersebut, tetapi insiden penembakan berdarah kemudian terjadi. Aga mendengar terdapat 4 hingga 5 kali tembakan yang dilepaskan pelaku hingga membuat dirinya dan tim kabur mencari perlindungan. Aga melihat timnya Ramli dan ayahnya Ilyas sudah terkena tembakan di bagian tangan sampai tembus ke bagian perut. Sayangnya nyawa Ilyas tidak tertolong, sedangkan Ramli saat ini masih menjalani perawatan. Sementara itu jenazah korban Ilyas telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Dan Polresta Tangerang telah menangkap 2 terduga pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Kedua terduga pelaku diamankan pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin, yakni Ajat Sudrajat berusia 32 tahun, penyewa mobil Brio, dan seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, Ramli berusia 59 tahun, korban selamat dalam insiden penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 sampai saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL itu, Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi, sedangkan rekannya Ramli kritis akibat tertembak di bawah ketiak kanan. Anita, istri dari Ramli, mengatakan hingga Sabtu 4 Januari 2025 sore, suaminya masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi care unit atau ruang ICU, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Anita menyatakan suaminya belum sadarkan diri dan harus menjalani operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ramli pun, kata Anita, sebelumnya telah mendapatkan tindakan dari tim dokter berupa CT scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua. Adapun operasi kedua itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli. Untuk mengetahui kondisi terkini korban Ramli, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di RSCM. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia di studio dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada saat ini saya reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan tengah berada di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang dimana di lokasi ini menjadi tempat perawatan dari Ramli Abu Bakar yang merupakan salah satu korban penembakan yang terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu di Tol Tangerang Merak begitu. Yang dimana dalam kejadian ini seperti diketahui bahwa menewaskan seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman, yang dimana pada saat itu turut jadi korban tewas dalam kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut. Dan Apvia dan rekan Tribunnews dimanapun berada dapat saya laporkan bahwa terkait kondisi dari Ramli Abu Bakar yang menjadi salah satu korban dari kasus penembakan tersebut, ya ini sampai saat ini dilaporkan belum sadarkan diri dan harus menjalani proses operasi pengambilan peluru, bisa menjadi salah satu korban penembakan gitu. Dan Ramli pun saat ini dikatakan oleh istrinya yakni Anita tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Balaraja. Dan
terkait kondisi dari Ramli ini, sejatinya pihak keluarga dikatakan Anita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit, khusus dari tim dokter. Setelah sebelumnya Ramli, kata Anita, juga sempat menjalani proses CT scan yang menjadi salah satu syarat untuk menjalani proses tahap operasi kedua untuk melakukan pengambilan peluru yang saat ini masih bersarang di tubuh Ramli begitu. Dan namun ketika ditanya mengenai di mana letak peluru yang bersarang di tubuh Ramli, Anita mengaku belum tahu secara pasti lantaran memang pihak keluarga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim dokter. Usai sebelumnya suaminya itu menjalani CT scan untuk menjalani proses operasi tahap kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses pengambilan peluru yang bersarang di tubuh suaminya tersebut. Dan selain itu, dalam kesempatan ini Anita juga mengungkap awal mula kenapa suaminya bisa menjadi salah satu korban penembakan, yang mana bos rental Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 54 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Anita menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Ramli yang mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil suaminya, yang dimana pada saat itu temannya tersebut meminta bantuan kepada Ramli. Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman dari Ramli yang kala itu menghubungi suaminya tersebut. Dikatakan oleh Anita bahwa pada saat itu Ramli dihubungi oleh temannya, yang dimana pada saat itu temannya meminta bantuan kepada Ramli, yang kemudian Ramli setelah mendapatkan telepon dari temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah. Dan Anita pun mengaku tidak tahu secara pasti pada saat itu kemana suaminya tersebut akan pergi begitu. Lantaran memang pada saat suaminya mendapatkan telepon, Anita sedang berada di kamar mandi, dan ketika dirinya sudah keluar dari kamar mandi, Anita mendapati suaminya sudah tidak berada di rumah. Dan setelah suaminya pergi dari rumah, kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 4.30 atau setengah 5 pagi gitu, Anita mendapat telepon dari ponsel milik suaminya tersebut. Hanya saja pada saat itu yang menelpon Anita, kata dia, bukan Ramli yang merupakan pemilik handphone, melainkan dari temannya begitu. Dia dikatakan oleh temannya saat itu bahwa suaminya atau Ramli menjadi salah satu korban penembakan dan saat itu tengah menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Tanpa berpikir panjang, akhirnya pada saat itu pun Anita bersama keluarganya langsung bertolak ke RSUD Balaraja untuk melihat keadaan terkini dari suaminya tersebut pasca mendapat tembakan dari salah satu oknum anggota TNI di Tol Tangerang Merak. Dan kemudian setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Anita juga menjelaskan bahwa suaminya harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap, yang salah satunya yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli yang kali itu mendapat luka tembak. Dan sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan bahwa sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas saat itu telah penuh. Dan Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan rumahnya suaminya selama di menjalani rujukan ke rumah sakit, yakni RSUD Balaraja. Dan sebagai informasi bahwa Tribunnews dan Avia sebelumnya, aksi penembakan tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR dan berusia 48 tahun. Dan setelah kejadian, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
dikatakan oleh Kasih Humas Polres Tangerang, Ibda Purbawa, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan serta jumlah yang terlibat dalam insiden tersebut. Begitu, Afiat dan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pada Kamis 2 Januari 2025 subuh, Ilyas dan tim rental Makmur Jaya diberondong tembakan oleh pelaku pencurian mobil sewaan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika tim rental Makmur Jaya menghentikan pelaku yang diduga hendak membawa kabur mobil rental bermerek Brio. Korban Ramli ikut dalam rombongan tim rental Makmur Jaya karena ditelepon oleh Ilyas untuk membantu pengejaran pelaku. Ilyas menelpon Ramli karena keduanya cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Insiden penembakan ini bermula ketika Ilyas Abdurrahman melacak kendaraan Honda Brio yang disewakan kepada seorang bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mobil milik Makmur Jaya Rental itu disewakan untuk 3 hari, tetapi GPS kendaraan menunjukkan aktivitas yang mencurigakan sejak hari pertama disewa. Kendaraan yang awalnya disewakan kepada orang bernama Ajat itu diduga telah berpindah tangan kepada para pelaku. Saat melacak GPS kendaraan, Ilyas dan rekan-rekannya menemukan 2 dari 3 alat pelacak telah dirusak di daerah Pandeglang. Anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, menyatakan timnya dipimpin Ilyas melanjutkan pencarian dengan melacak 1 GPS yang masih terpasang di mobil. Mereka kemudian berhasil menemukan kendaraan tersebut di beberapa titik, termasuk di pertigaan Saketi dan Pasar Anyer. Agam menjelaskan mereka pertama kali menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, namun pelaku berhasil kabur sehingga Agam dan tim kembali melacak melalui GPS. Agam menjelaskan jika suasana sempat menegangkan saat mereka pertama kali mencoba menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi. Saat itu, kata Agam, pelaku yang berada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Sigra berwarna hitam muncul dan langsung menabrak kendaraan tim Makmur Jaya Rental. Dan mobil Brio yang dibawa pelaku serta Sigra hitam itu kemudian berhasil kabur. Lantaran mengetahui para pelaku membawa senjata api, Agam dan tim menyadari pengejaran itu berbahaya. Oleh karena itu, saat tiba di Pasar Anyer, Agam dan tim pergi ke polsek setempat untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun permohonan itu ditolak polisi sehingga mereka harus melanjutkan pengejaran mobil tersebut sendiri. Dan mereka mengejar kendaraan yang dibawa kabur pelaku ke arah Labuan hingga Carita, dan kejar-kejaran berakhir di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat pelaku berhenti di sebuah minimarket. Tim Makmur Jaya Rental berusaha menghadang pelaku di lokasi tersebut, tetapi insiden penembakan berdarah kemudian terjadi. Agam mendengar terdapat 4 hingga 5 kali tembakan yang dilepaskan pelaku, hingga membuat dirinya dan tim kabur mencari perlindungan. Agam melihat timnya Ramli dan ayahnya Ilyas sudah terkena tembakan di bagian tangan sampai tembus ke bagian perut. Sayangnya nyawa Ilyas tidak tertolong, sedangkan Ramli saat ini masih menjalani perawatan. Sementara itu, jenazah korban Ilyas telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Dan Polresta Tangerang telah menangkap 2 terduga pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Kedua terduga pelaku diamankan pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin, yakni Ajat Sudrajat berusia 32 tahun, penyewa mobil Brio, dan seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ramli berusia 59 tahun, korban selamat dalam insiden penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 sampai saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL itu, Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi, sedangkan rekannya Ramli kritis akibat tertembak di bawah ketiak kanan. Anita, istri dari Ramli, mengatakan hingga Sabtu 4 Januari 2025 sore, suaminya masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi care unit atau ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Anita menyatakan suaminya belum sadarkan diri dan harus menjalani operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ramli pun, kata Anita, sebelumnya telah mendapatkan tindakan dari tim dokter berupa CT scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua. Adapun operasi kedua itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli. Untuk mengetahui kondisi terkini korban Ramli, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di RSCM. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Afia di studio dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada saat ini saya reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan tengah berada di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, yang dimana di lokasi ini menjadi tempat perawatan dari Ramli Abu Bakar yang merupakan salah satu korban penembakan yang terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu di Tol Tangerang Merak begitu. Yang dimana dalam kejadian ini seperti diketahui bahwa menewaskan seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman yang dimana pada saat itu turut jadi korban tewas dalam kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut. Dan Afia dan rekan Tribuners dimanapun berada dapat saya laporkan bahwa terkait kondisi dari Ramli Abu Bakar yang menjadi salah satu korban dari kasus penembakan tersebut, ya ini sampai saat ini dilaporkan belum sadarkan diri dan harus menjalani proses operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan gitu. Dan Ramli pun saat ini dikatakan oleh istrinya yakni Anita tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Balaraja. Dan terkait kondisi dari Ramli ini, sejatinya pihak keluarga dikatakan Anita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit, khusus dari tim dokter setelah sebelumnya Ramli, kata Anita, juga sempat menjalani proses CT scan yang menjadi salah satu syarat untuk menjalani proses tahap operasi kedua untuk melakukan pengambilan peluru yang saat ini masih bersarang di tubuh Ramli begitu. Dan namun ketika ditanya mengenai di mana letak peluru yang bersarang di tubuh Ramli, Anita mengaku belum tahu secara pasti lantaran memang pihak keluarga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim dokter usai sebelumnya suaminya itu menjalani CT scan untuk menjalani proses operasi tahap kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses pengambilan peluru yang bersarang di tubuh suaminya tersebut. Dan selain itu dalam kesempatan ini Anita juga mengungkap awal mula kenapa suaminya bisa menjadi salah satu korban penembakan yang dimana kala itu menewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Anita menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Ramli yang mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil suaminya, yang dimana pada saat itu temannya tersebut meminta bantuan kepada Ramli.
Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman dari Ramli yang kala itu menghubungi suaminya tersebut. Dikatakan oleh Anita bahwa pada saat itu Ramli dihubungi oleh temannya, yang dimana pada saat itu temannya meminta bantuan kepada Ramli, yang kemudian Ramli setelah mendapatkan telepon dari temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah. Dan Anita pun mengaku tidak tahu secara pasti pada saat itu kemana suaminya tersebut akan pergi begitu. Lantaran memang pada saat suaminya mendapatkan telepon, Anita sedang berada di kamar mandi, dan ketika dirinya sudah keluar dari kamar mandi, Anita mendapati suaminya sudah tidak berada di rumah. Dan setelah suaminya pergi dari rumah, kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 4.30 atau setengah 5 pagi begitu, Anita mendapat telepon dari ponsel milik suaminya tersebut. Hanya saja pada saat itu yang menelpon Anita, kata dia, bukan Ramli yang merupakan pemilik handphone, melainkan dari temannya begitu. Dan dikatakan oleh temannya saat itu bahwa suaminya atau Ramli menjadi salah satu korban penembakan, dan saat itu tengah menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Tanpa berpikir panjang, akhirnya pada saat itu pun Anita bersama keluarganya langsung bertolak ke RSUD Balaraja untuk melihat keadaan terkini dari suaminya tersebut pasca mendapat tembakan dari salah satu oknum anggota TNI di Tol Tangerang Merak. Dan kemudian setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Anita juga menjelaskan bahwa suaminya harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap, yang salah satunya yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli yang kali itu mendapat luka tembak. Dan sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan bahwa sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas saat itu telah penuh. Dan Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan suaminya selama di menjalani rujukan ke rumah sakit, yakni RSUD Balaraja. Dan sebagai informasi bahwa Tribuners dan Avia sebelumnya, aksi penembakan tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR dan berusia 48 tahun. Dan setelah kejadian, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dikatakan oleh Kasih Humas Polres Tangerang, Ibda Purbawa, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan serta jumlah yang terlibat dalam insiden tersebut. Begitu Avia dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pada Kamis 2 Januari 2025 subuh, Ilyas dan tim rental Makmur Jaya diberondong tembakan oleh pelaku pencurian mobil sewaan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika tim rental Makmur Jaya menghentikan pelaku yang diduga hendak membawa kabur mobil rental bermerek Brio. Korban Ramli ikut dalam rombongan tim rental Makmur Jaya karena ditelepon oleh Ilyas untuk membantu pengejaran pelaku. Ilyas menelpon Ramli karena keduanya cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Insiden penembakan ini bermula ketika Ilyas Abdurrahman melacak kendaraan Honda Brio yang disewakan kepada seorang bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mobil milik Makmur Jaya Rental itu disewakan untuk 3 hari, tetapi GPS kendaraan menunjukkan aktivitas yang mencurigakan sejak hari pertama disewa. Kendaraan yang awalnya disewakan kepada orang bernama Ajat itu diduga telah berpindah tangan kepada para pelaku. Saat melacak GPS kendaraan, Ilyas dan rekan-rekannya menemukan 2 dari 3 alat pelacak telah
rusak di Deglang. Anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin menyatakan tim yang dipimpin Ilyas melanjutkan pencarian dengan melacak satu GPS yang masih terpasang di mobil. Mereka kemudian berhasil menemukan kendaraan tersebut di beberapa titik, termasuk di pertigaan Saketi dan Pasar Anyer. Agam menjelaskan mereka pertama kali menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, namun pelaku berhasil kabur sehingga Agam dan tim kembali melacak melalui GPS. Agam menjelaskan jika suasana sempat menegangkan saat mereka pertama kali mencoba menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi. Saat itu, kata Agam, pelaku yang berada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Sigra berwarna hitam muncul dan langsung menabrak kendaraan tim Makmur Jaya Rental. Dan mobil Brio yang dibawa pelaku serta Sigra hitam itu kemudian berhasil kabur. Lantaran mengetahui para pelaku membawa senjata api, Agam dan tim menyadari pengejaran itu berbahaya. Oleh karena itu saat tiba di Pasar Anyer, Agam dan tim pergi ke polsek setempat untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun permohonan itu ditolak polisi sehingga mereka harus melanjutkan pengejaran mobil tersebut sendiri. Dan mereka mengejar kendaraan yang dibawa kabur pelaku ke arah Labuan hingga Carita dan kejar-kejaran berakhir di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat pelaku berhenti di sebuah minimarket. Tim Makmur Jaya Rental berusaha menghadang pelaku di lokasi tersebut, tetapi insiden penembakan berdarah kemudian terjadi. Agam mendengar terdapat 4 hingga 5 kali tembakan yang dilepaskan pelaku, hingga membuat dirinya dan tim kabur mencari perlindungan. Agam melihat timnya Ramli dan ayahnya Ilyas sudah terkena tembakan di bagian tangan sampai tembus ke bagian perut. Sayangnya nyawa Ilyas tidak tertolong, sedangkan Ramli saat ini masih menjalani perawatan. Sementara itu jenazah korban Ilyas telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Dan Polresta Tangerang telah menangkap 2 terduga pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Kedua terduga pelaku diamankan pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin, yakni Ajat Sudrajat berusia 32 tahun, penyewa mobil Brio, dan seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, Ramli berusia 59 tahun, korban selamat dalam insiden penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 sampai saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui dalam peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI AL itu, Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi, sedangkan rekannya Ramli kritis akibat tertembak di bawah ketiak kanan. Anita, istri dari Ramli, mengatakan hingga Sabtu 4 Januari 2025 sore, suaminya masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi care unit atau ruang ICU, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Anita menyatakan suaminya belum sadarkan diri dan harus menjalani operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ramli pun, kata Anita, sebelumnya telah mendapatkan tindakan dari tim dokter berupa CT scan sebagai tahapan menjalani operasi kedua. Adapun operasi kedua itu harus dilakukan guna mengambil peluru yang kini masih bersarang di tubuh Ramli. Untuk mengetahui kondisi terkini korban Ramli, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di RSCM. Silakan Fahmi, laporannya.
selamat sore rekan Afia di studio dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada saat ini saya reporter Tribunnews.com Fahmi Ramadan tengah berada di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, yang dimana di lokasi ini menjadi tempat perawatan dari Ramli Abu Bakar yang merupakan salah satu korban penembakan yang terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu di Tol Tangerang Merak begitu. Yang dimana dalam kejadian ini seperti diketahui bahwa menewaskan seorang bos rental mobil bernama Ilyan Abdurrahman, yang dimana pada saat itu turut jadi korban tewas dalam kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota TNI tersebut. Dan Afia dan rekan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa terkait kondisi dari Ramli Abu Bakar yang menjadi salah satu korban dari kasus penembakan tersebut, ya ini sampai saat ini dilaporkan belum sadarkan diri dan harus menjalani proses operasi pengambilan peluru usai menjadi salah satu korban penembakan gitu. Dan Ramli pun saat ini dikatakan oleh istrinya yakni Anita tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Balaraja. Dan terkait kondisi dari Ramli ini, sejatinya pihak keluarga, dikatakan Anita, belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit, terus dari tim dokter setelah sebelumnya Ramli, kata Anita, juga sempat menjalani proses CT scan yang menjadi salah satu syarat untuk menjalani proses tahap operasi kedua untuk melakukan pengambilan peluru yang saat ini masih bersarang di tubuh Ramli begitu. Dan namun ketika ditanya mengenai di mana letak peluru yang bersarang di tubuh Ramli, Anita mengaku belum tahu secara pasti lantaran memang pihak keluarga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim dokter usai sebelumnya suaminya itu menjalani CT scan untuk menjalani proses operasi tahap kedua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses pengambilan peluru yang bersarang di tubuh suaminya tersebut. Dan selain itu dalam kesempatan ini Anita juga mengungkap awal mula kenapa suaminya bisa menjadi salah satu korban penembakan, yang dimana kala itu menewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman di rest area kilometer 54 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Anita menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Ramli mendapat telepon dari salah seorang teman organisasi rental mobil suaminya, yang dimana pada saat itu temannya tersebut meminta bantuan kepada Ramli. Hanya saja pada saat itu Anita mengaku tidak tahu mengenai siapa sosok teman dari Ramli yang kala itu menghubungi suaminya tersebut. Dikatakan oleh Anita bahwa pada saat itu Ramli dihubungi oleh temannya, yang dimana pada saat itu temannya meminta bantuan kepada Ramli, yang kemudian Ramli setelah mendapatkan telepon dari temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah. Dan Anita pun mengaku tidak tahu secara pasti pada saat itu kemana suaminya tersebut akan pergi begitu. Lantaran memang pada saat suaminya mendapatkan telepon, Anita sedang berada di kamar mandi, dan ketika dirinya sudah keluar dari kamar mandi, Anita mendapati suaminya sudah tidak berada di rumah. Dan setelah suaminya pergi dari rumah, kemudian pada Kamis 2 Januari 2025 sekira pukul 4.30 atau setengah 5 pagi begitu, Anita mendapat telepon dari ponsel milik suaminya tersebut. Hanya saja pada saat itu yang menelpon Anita, kata dia, bukan Ramli yang merupakan pemilik handphone, melainkan dari temannya begitu. Dan dikatakan oleh temannya saat itu bahwa suaminya atau Ramli menjadi salah satu korban penembakan dan saat itu tengah menjalani perawatan di RSUD Balaraja. Tanpa berpikir panjang, akhirnya pada saat itu pun Anita bersama keluarganya langsung bertolak ke RSUD Balaraja untuk melihat keadaan terkini dari suaminya tersebut pasca mendapat tembakan dari salah satu oknum anggota TNI di Tol Tangerang Merak.
Dan kemudian setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Balaraja, Anita juga menjelaskan bahwa suaminya harus menjalani rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis lebih lengkap, yang salah satunya yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adapun menurut dia, RSUD Balaraja saat itu tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan perawatan lebih lanjut terhadap Ramli yang kali itu mendapat luka tembak. Dan sejatinya sebelum ke RSCM, Anita mengatakan bahwa sempat mencari alternatif rumah sakit lain untuk perawatan Ramli seperti di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun saat itu dirinya justru mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kapasitas saat itu telah penuh. Dan Anita juga menjelaskan bahwa yang mengurus semua keperluan rujukan perawatan rumahnya suaminya selama di menjalani rujukan ke rumah sakit, yakni RSUD Balaraja. Dan sebagai informasi bahwa Tribuners dan Avia sebelumnya aksi penembakan tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 yang lalu. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR dan berusia 48 tahun. Dan setelah kejadian, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dikatakan oleh Kasih Humas Polres Tangerang, Ibda Purbawa, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan serta jumlah yang terlibat dalam insiden tersebut. Begitu, Afiat dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, pada Kamis 2 Januari 2025 subuh, Ilyas dan tim rental Makmur Jaya diberondong tembakan oleh pelaku pencurian mobil sewaan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Peristiwa penembakan tersebut terjadi ketika tim rental Makmur Jaya menghentikan pelaku yang diduga hendak membawa kabur mobil rental bermerek Brio. Korban Ramli ikut dalam rombongan tim rental Makmur Jaya karena ditelepon oleh Ilyas untuk membantu pengejaran pelaku. Ilyas menelpon Ramli karena keduanya cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Insiden penembakan ini bermula ketika Ilyas Abdurrahman melacak kendaraan Honda Brio yang disewakan kepada seorang bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mobil milik Makmur Jaya Rental itu disewakan untuk 3 hari, tetapi GPS kendaraan menunjukkan aktivitas yang mencurigakan sejak hari pertama disewa. Kendaraan yang awalnya disewakan kepada orang bernama Ajat itu diduga telah berpindah tangan kepada para pelaku. Saat melacak GPS kendaraan, Ilyas dan rekan-rekannya menemukan 2 dari 3 alat pelacak telah dirusak di daerah Pandeglang. Anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, menyatakan tim yang dipimpin Ilyas melanjutkan pencarian dengan melacak 1 GPS yang masih terpasang di mobil. Mereka kemudian berhasil menemukan kendaraan tersebut di beberapa titik, termasuk di pertigaan Saketi dan Pasar Anyer. Agam menjelaskan mereka pertama kali menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, namun pelaku berhasil kabur sehingga Agam dan tim kembali melacak melalui GPS. Agam menjelaskan jika suasana sempat menegangkan saat mereka pertama kali mencoba menghadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi. Saat itu, kata Agam, pelaku yang berada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Pelaku juga mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Sigra berwarna hitam muncul dan langsung menabrak kendaraan tim Makmur Jaya Rental. Dan mobil Brio yang dibawa pelaku serta Sigra hitam itu kemudian berhasil kabur. Lantaran mengetahui para pelaku membawa senjata api, Agam dan tim menyadari pengejaran itu berbahaya. Oleh karena itu, saat tiba di Pasar Anyer, Agam dan tim pergi ke polsek setempat untuk meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Namun permohonan itu ditolak polisi sehingga mereka harus melanjutkan pengejaran mobil tersebut sendiri. Dan mereka mengejar kendaraan yang dibawa kabur pelaku ke arah Labuan hingga Carita, dan kejar-kejaran berakhir di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat pelaku berhenti di sebuah minimarket.
Tim Makmur Jaya Rental berusaha menghadang pelaku di lokasi tersebut, tetapi insiden penembakan berdarah kemudian terjadi. Agam mendengar terdapat 4 hingga 5 kali tembakan yang dilepaskan pelaku, hingga membuat dirinya dan tim kabur mencari perlindungan. Agam melihat timnya Ramli dan ayahnya Ilyas sudah terkena tembakan di bagian tangan sampai tembus ke bagian perut. Sayangnya nyawa Ilyas tidak tertolong, sedangkan Ramli saat ini masih menjalani perawatan. Sementara itu jenazah korban Ilyas telah dimakamkan di TPU Rajek, Tangerang, Banten. Dan Polresta Tangerang telah menangkap 2 terduga pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Kedua terduga pelaku diamankan pada Jumat 3 Januari 2020.